Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Saya mau tanya, apakah pada saat Yesus mati, yang mati itu hanya manusianya atau keilahiannya juga? Mohon penjelasannya, karena isu ini masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia waktu Natal itu. Jadi Tuhannya jadi manusia, bukan manusia dijadikan Tuhan. Ya, omongan-omongan, serangan-serangan dari gerombolan sebelah itu kan selalu bilang bahwa kita menjadikan seorang manusia jadi Tuhan. Kita tidak bodoh dengan menganggap manusia dijadikan Tuhan. Tapi kalau manusia jadi Tuhan itu mustahil. Tuhan pun tidak bisa membuat manusia jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau jadi manusia, apa susahnya? Ya, makanya pada waktu itu diberitakan kepada Maria, Maria merasa, bagaimana mungkin saya bisa hamil tanpa hubungan dengan laki-laki? Lalu dia bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Ezra Soru. Ketika Yesus mati, dia mati sebagai manusia atau ketuhanannya pun ikut mati? Ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Jika jemaat dari pendeta Ezra Soru mengatakan ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini, artinya belum ada kejelasan di dalam Alkitab ataupun dari para pendetanya. Di mana pendeta Ezra Soru ini memberikan penjelasan kepada jemaatnya. Yesus itu bukan manusia yang kita jadikan Tuhan, tapi Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jika pertanyaan besar kita ajukan ke para pendeta, untuk apa Tuhan ini menjelma menjadi manusia melalui dari rahim seorang wanita? Ketika Tuhan ini bayi, dia menyusui kepada ciptaannya. Bukankah manusia ini diciptakan oleh Tuhan? Tapi kenapa Tuhan menyusui kepada ciptaannya? Ada apa di balik semua ini? Apakah benar yang diucapkan oleh pendeta Ezra Soru bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia? Nah, Tuhan itu mempunyai satu sifat, yaitu sifat tak berubah. Karena tidak berubah, maka sekali Tuhan harus tetap Tuhan, sekali Allah harus tetap Allah. Tapi ternyata Tuhan itu mengambil hakikat manusia pada waktu Natal. Makanya dia punya tubuh manusia, punya jiwa atau roh manusia. Dia punya pikiran dan perasaan manusia. Makanya dia bisa lapar, haus, capek, dan sebagainya. Tapi ya, yang saya bilang tadi gerombolan sebelah yang tidak mengerti itu kan suka mempergunakan kemanusiaan Yesus untuk membantah ketuhanannya atau kealahannya. Model kayak insan moko ginta itu ya. Pertama, A, Allah tidak lapar. B, Yesus lapar. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. A, Allah tidak tidur. B, Yesus tidur. C, kesimpulannya adalah Yesus bukan Allah. Pikirannya terlalu sederhana. Ya, karena apa? Karena dia mempergunakan apa-apa yang menjadi kemanusiaan Yesus untuk membantah ketuhanan atau kealahannya. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soru, di mana pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Kalau kita bertanya, apa tujuan Yesus itu menjelma menjadi manusia? Apakah hanya sekedar melakukan penebusan dosa dengan cara digantungkan Tuhannya di atas kayu salib? Ini agak aneh. Jika Tuhannya digantungkan di atas kayu salib untuk melakukan penebusan dosa, sedangkan bagi orang Kristen Yesus adalah Tuhan. Kepada siapa Tuhan ini melakukan penebusan dosa? Kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan di dalam kekristenan? Kalau Yesus Tuhannya digantungkan di atas kayu salib untuk melakukan penebusan dosa. Di dalam kekristenan yang kita dengarkan dari para pendeta, di mana para pendeta mengatakan di dalam kekristenan itu ada Tritunggal. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Kepada siapakah Tuhan Yesus ini melakukan penebusan dosa? Apakah ke Tuhan Bapa atau ke Tuhan Roh Kudus? Kita dengarkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soru selanjutnya. Kesalahan yang sama juga kalau orang mempergunakan apa-apa yang merujuk kepada ketuhanan Yesus untuk membantah kemanusiaannya. Tidak boleh begitu. Yang ini, itu menunjukkan dia Tuhan. Dia mengampuni dosa, dia mencipta, dia bilang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Diam, tenanglah. Semua itu menunjukkan kealahannya. Tapi dia lapar, dia haus, dia tidur, dia ngantuk, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kemanusiaannya. Yang ini pakai untuk ini. Yang ini pakai untuk ini. Jangan ini pakai membantah ini. Ini pakai untuk membantah itu. Salah. Ya. Karena itulah, maka Yesus itu
memang pribadi yang unik satu-satunya. Karena dia Allah manusia. Dia manusia Allah. Karena waktu dia jadi manusia kan dia tidak berhenti jadi Allah. Tadinya dia cuma Allah, bukan manusia. Waktu dia datang sebagai Natal, di dalam Natal, dia mengambil kemanusiaan, maka dia menjadi, tapi tidak hilang Allahnya, berarti Allahnya tetap manusia tambah. Maka menjadi Allah manusia. Itu pribadi yang unik. Kita juga tidak mudah untuk, rumusnya tidak ada. Kapan kealahannya muncul, kemanusiaannya muncul, tidak ada. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Ezra Soru ini, di mana pendeta ini mengatakan, Yesus itu merupakan Tuhan yang sangat unik. Itu hanya ada satu-satunya di dalam agama Kristen. Yesus ini Tuhan sekaligus manusia, di mana para pendeta mengatakan Yesus ini 100% Tuhan, 100% manusia. Ada saatnya Yesus ini menunjukkan ketuhanannya ketika dia berkata, anak manusia dosamu sudah diampuni. Itu menunjukkan ketuhanannya. Tapi ketika Yesus menunjukkan kemanusiaannya, dia merasa lapar, dia merasa haus, dia merasa ngantuk. Ini merupakan menunjukkan kemanusiaannya. Apakah menurut teman-teman di sini masuk akal penjelasan dari pendeta Ezra Soru? Dan apakah penjelasan pendeta Ezra Soru ini dapat diterima dengan akal sehat? Ada satu sisi, Yesus ini menunjukkan ketuhanannya. Ada satu sisi, Yesus ini menunjukkan kemanusiaannya. Jika kita mendengarkan penjelasan dari pendeta Ezra Soru, ini sama sekali tidak bisa diterima dengan akal sehat. Jika Tuhan itu lahir dari seorang rahim, kemudian ketika Yesus itu bayi, dia menyusui. Dia ini lahir dari ciptaannya, sedangkan dia ini yang menciptakan manusia. Apakah masuk akal penjelasan pendeta Ezra Soru ini? Silahkan nilai sendiri dan berikan alasannya di kolom komentar. Bukan kita mencaci maki atau menghina ajaran Kristen, tapi seperti ini tanggapan kita kepada pendeta Ezra Soru. Jika pendeta Ezra Soru ini mengatakan Yesus itu merupakan Tuhan yang sangat unik, satu-satunya di dunia ini, dan itu hanya terdapat di dalam agama Kristen. Jadi buat teman-teman di sini, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.